Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Saudara-saudara sidang umat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dalam kesempatan ini di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal kita sholat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang taat dan tawadhu kepada Allah, sehingga hadir kita di sini insyaallah akan digolongkan sebagai hamba-hamba yang muttaqin, mendapatkan tempat yang mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi yang agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Bapak, saudara-saudara sidang umat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kesempatan ini baiklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia kepada kita sekalian kaum muslimin juga kaum muslimat yang ada di rumah, bahwa dari pemerintah dan Kementerian Agama memohon kepada kita sekalian untuk memanjatkan doa kepada Allah, yang mana saat ini saudara kita di Palestina dalam keadaan berduka. Sama-sama kita lihat di media betapa kejam anak-anak yang tak dosa, anak-anak kecil itu terbunuh dengan sia-sia akibat serangan rudal yang sangat dahsyat. Mulai dari tanggal 7 kemarin sampai hari ini, menurut informasi masih berlanjut peperangan yang sangat dahsyat. Oleh sebab itu kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu dzata baina akhawaykum. Sesungguhnya muslim di mana saja itu saudara. Adakah engkau untuk memberikan islah supaya mereka berhenti apa yang dapat kita berikan kepada saudara kita? Mungkin kita orang ajam, orang Indonesia ini, apalagi kita orang-orang biasa,
ilmu kita tidak seberapa, bukan konsulat, bukan presiden, kita tidak akan mungkin untuk bisa menyerukan supaya mereka atau yang kedua, apa kita bisa hadir ke sana? Itu juga tidak mungkin untuk membawa senjata. Tetapi yang terakhir adalah doa kita pada Allah, yang dapat kita sampaikan kepada Allah supaya doa kita yang diminta oleh pemerintah setiap lepas sholat kita sampaikan doa, khusus kepada kaum muslimin di Palestina yang sedang berjuang, diberikan kekuatan, diberikan juga nanti ke yang gugur menjadi syuhada. Tetapi kita bersama-sama banyak, insya Allah doa akan terkabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara-saudara, pemerintah Palestina tidak bisa berbuat banyak ternyata, karena yang mendukung negara Palestina adalah, kalau bukan Hizbullah ada Hamas. Hizbullah berasal dari Lebanon dan Hamas berasal dari Palestina. Mereka itulah kedua kelompok yang membela pemerintah Palestina. Karena tentara Palestina sendiri menurut informasi tidak punya alat senjata, apalagi yang canggih. Karena ternyata selalu diberantas oleh kaum Israel. Tentara Palestina tidak boleh memiliki senjata, tapi insya Allah kekuatan doa yang diberikan oleh Allah. Bapak saudara-saudara, kita sebagai umat Islam yang konon cinta kepada siapapun, pasti dalam benak kita berkata, kenapa Allah tidak menghancurkan Israel ini? Tenggelamkan begitu kira-kira. Kenapa dibiarkan merajalela? Bapak saudara-saudara, sesuai dengan tafsir di dalam Al-Quranul Karim, dan ternyata Allah telah membuat perjanjian kepada Bani Israel itu 3 macam. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu li Bani Israil. Kata Allah, aku berikan kitab kepada Musa, ada 3 perjanjian supaya disampaikan kepada kaum Israel. Saudara-saudara, ternyata di dalam kitab Taurat ada 3 perjanjian Allah kepada Israel. Yang dulu namanya Israel, sekarang Allah memberikan nama surat Bani Israel, keturunan Bani Israel. Ternyata ada keturunan yang menyimpang daripada aturan-aturan Allah Subhanahu. Bapak saudara-saudara, sidang umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa perjanjian 3 itu dari Allah? Yang pertama, tsumma radadnakum qarrata 'alaihim bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian aku kembalikan engkau berkuasa, kata Allah. Yang sebelumnya engkau sengsara, kemudian aku jadikan engkau makmur, anak-anaknya sehat-sehat, banyak kelompok-kelompok yang kaya. Bapak saudara-saudara, ternyata dulu Israel ini terpuruk dengan kekuatan orang-orang Palestina yang terdahulu, yang gagah-gagah. Karena waktu itu umat Nabi Musa gagah-gagah, hebat-hebat, sehingga kaum Israel bisa terkalahkan. Tapi ada perjanjian Allah bahwa akan diberikan harta. Ternyata Bapak saudara-saudara, sesuai dengan catatan, semenjak tahun 1946 maka terbentuklah kedua kelompok ini, negara ini, yaitu Israel dan Palestina. Awalnya Palestina itu luasnya 28.670 km persegi. Kemudian Palestina, Israel 514 km persegi. Kemudian tahun
1948 atas kesepakatan PBB dibagi dua. Ternyata Bapak saudara-saudara mereka ingkar janji. Yang sekarang luas negara Israel menjadi 23.140 km persegi dan Palestina hanya 4.800 km. Jadi jauh berbeda. Ini janji Allah bahwa akan diberikan perluasan lahan, akan diberikan kesehatan. Bapak saudara-saudara, ini janji yang pertama dari Allah. Kemudian yang kedua, alla tattakhidu min duni wakila. Jangan engkau minta tolong, kata Allah, kecuali hanya kepadaku. Bapak saudara-saudara, ternyata ucapan ini disadur oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ternyata orang Bani Israel ini mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Kemudian orang Nasrani mengatakan orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Karena yang pintar ini adalah kami, kata mereka berdua. Kata Allah, fahkum bainakum fima kanu yakhtalifun. Nanti di akhirat. Maka Bapak saudara-saudara, orang Israel mengatakan bangga. Dialah yang benar, dialah yang pintar. Sehingga Bapak saudara-saudara, katanya ketika di negara ada orang Israel, maka negara itu akan canggih. Karena alat komunikasi, komputer dan sebagainya itu buatan orang Israel. Sehingga mereka dilindungi. Saudara-saudara, ini kesombongan bahwa mereka mengatakan kepintaran itu bukan dari Allah, tapi kami sendiri yang memberikan makan tadi, banin wa ja'alnakum aksara nafira. Kami inilah yang membangun anak-anak supaya anak pintar. Mereka tidak paham dan tidak ngerti misla qaulihim. Ucapan mereka hanya meremehkan Allah, seolah-olah kekayaan itu hanya usahanya sendiri, padahal itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara-saudara, kemudian apa perjanjian yang ketiga yang disebut oleh Allah? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhir liyasu'u wujuhakum. Itu perjanjian Allah kepada Bani Israel, kerjakanlah sesuatu yang baik itu pasti akan baik kepada kamu sendiri. Dan ketika engkau berbuat jahat, kejahatan itu untuk kamu sendiri. Dan nanti suatu saat akan datang kepada engkau akan merasa malu. Akan merasa malu, muka kamu akan merasa malu karena dikalahkan. Bapak saudara-saudara, kemungkinan kalau memang hari ini, bulan ini, tahun ini Allah memberikan janji yang ketiga itu, maka Israel akan kalah. Akan kalah dan akan malu, liyasu'u wujuhakum. Mereka akan terpuruk mukanya dan akan hitam, merasa malu di dunia. Dan di akhirat akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini kita berdoakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Maka janji yang ketiga ini ditunda oleh Allah. Tapi kalau seandainya hari ini, bulan ini, tahun ini, kemenangan bagi Palestina, walaupun banyak yang gugur, itulah janji Allah yang ketiga. Bahwa siapa yang berbuat baik karena Allah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita yang hadir ini memberikan doa. Hanya doa kita lah yang sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan janji Allah yang ketiga ini akan terlaksana dan orang-orang Palestina akan hidup sejahtera dan diberikan keselamatan, dan yang gugur akan menjadi syuhada, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, duduk kita di masjid ini sangat nyaman. Ternyata mereka yang konon Masjid Aqsa, yang tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika orang duduk lama-lama, mereka diusir supaya sholatnya jangan panjang-panjang dan tidak boleh zikir. Tetapi hari ini kita di masjid kita ini, dimanapun di Indonesia, kita diperbolehkan. Malah seharian saja kita boleh duduk di masjid untuk iktikaf, ngaji dan lain sebagainya. Ini sesuatu luar biasa. Indonesia adalah negara yang begitu toleransi, saling tolong menolong, saling membantu. Inilah sesuatu yang rahmatan lil alamin. Bapak saudara-saudara, mudah-mudahan nanti doa kita akan terkabul. Apakah janji Allah yang sebenarnya akan diturunkan kepada kaum kafir yang zalim dan diberikan kenikmatan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shalihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma aktubna fi kulli wahidin bi barakati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali fi yadil yumna 'alaina bi rahmatika ya rahman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimin fi Palestin. Allahumma anjina ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma anzil alaina sakinata fil Islam muslim fi Palestin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atimna ya Allah nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullah aqimis shalah rahimakumullah.